Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Sapitri dari kelas BC91. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama itu tentang landasan psikologis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu bahwa manusia itu makhluk teogenetis atau teis. Tetapi realitasnya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis dan juga setengah ateis-teis. Yang kedua, landasan sosial budaya tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu secara sosial budaya masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi dua subkultur, yaitu santri atau taat dan muslim biasa atau kurang taat. Selanjutnya, landasan historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu secara historis ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi milik pemerintah kolonial secara otomatis menjadi milik pemerintah dan Republik Indonesia. Atas dasar kekhawatiran terhadap keberagaman dan moralitas bangsa, para ulama dan tokoh-tokoh pendidik muslim mengusulkan agar pendidikan agama Islam dijadikan bagian dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Yang terakhir, landasan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan diajarkannya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu membentuk manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Yang kedua, melahirkan para agamawan yang berilmu. Yang ketiga, menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan disiplin, serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan mahasiswa yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun surah yang berkaitan dengan mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gaira dinillah yabguna walahu aslama min samawati wal ardi tau'aw wa karhawa ilaihi yurja'un, yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama, konsep ketuhanan dari segi psikologis. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa yang halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifa atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Selanjutnya, konsep ketuhanan dari segi sosiologis. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan, seperti kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Selanjutnya, konsep ketuhanan dari segi fisiologis. Menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu yang pertama dalil al-hududs, kedua dalil al-imkan, dan ketiga dalil al-inayah. Argumen pertama diperkenalkan oleh Al-Kindi, yang kedua oleh Ibnu Sina, dan yang ketiga adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd memperkuat tesisnya dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Ali Imran, yang berbunyi, Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun, yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat.
Adapun konsep ketuhanan dari segi teologis, dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yang materinya sama dengan kelompok 2, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajalliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajalliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap penampakan darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya, menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Adapun tentang pengakuan fitrah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahasa rabbuka min bani adama min suhurihim surriyatanahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birrabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna anha sagafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna surriyatan min ba'dihim apatuhlikuna bima fa'alal mubatilun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu menurunkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami mempersaksikannya. Kami lakukan yang demikian itu agar kalian pada hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaanmu. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan, karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalli Tuhan, yaitu roh. Ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya itu, manusia hidup dekat dengan Tuhan. Adapun dalam perspektif tasawuf, kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Diibaratkan dalam kisah Adam sebagai ketergelinciran manusia dari surga yang luhur dan suci ke dunia yang rendah dan penuh problematika. Ketika manusia makin jauh dari Tuhan, maka ia semakin jauh dari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi di dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Namun di sisi lain, keberadaan unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntunan kesenangan jasmaninya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujudkan dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat, melakukan introspeksi diri dan koreksi diri, untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahi, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta mengunjungi tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain.
Dalam bahasa Arab, ada 4 kata yang berhubungan dengan kebahagiaan, yaitu sa'id atau bahagia, falah beruntung, najat selamat, dan najah berhasil. Dari 4 kata tadi, kata sa'id adalah kata yang paling dekat dengan makna kata bahagia. Al-Asafani mengartikan kata sa'id dengan pertolongan kepada manusia terhadap perkara ketuhanan untuk memperoleh kebaikan, dan kata sa'id merupakan lawan dari kata syakawa atau sakyun, yaitu sengsara, sebagaimana firman Allah dalam surah Hud 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'tila takallamu nafsu illa bi'izni faminhum sakiyyu wa sa'id, yang artinya, dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Kunci beragama pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Tegas, manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Islam berasal dari kata as-salamu, as-salmu, dan as-silmu, yang berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh. Berasal dari kata as-silmu atau as-salmu yang berarti damai dan aman. Berasal dari kata as-salmu, as-salamu, dan as-salamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan-kecacatan lahir dan batin. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya, dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ihsan berarti berbuat baik. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, berarti orang yang berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik yang nampak pada sikap jiwa dan perilaku yang sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam disebut ihsan. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah dua peranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Adapun konsep dari insan kamil, istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, menurut Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan atau melepaskan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia itu, ada manusia yang sedang berproses meninggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Selain Ibnu Arabi, sekurang-kurangnya ada dua syekh yang menyusun konsep insan kamil, yakni Syekh Al-Jili dan Syekh Fadullah. Masalah keimanan itu sendiri adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Quran Surah As-Sabah ayat 51-54 menggambarkan penyesalan manusia setelah kematiannya karena ketika dunia ia memiliki keimanan yang keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara'i wa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara isfasi'u fala fauta wa uhisu min makani qarib wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawuzu min makani ba'id
wa qad kafaru bihi min qablu wa yaksifuna bil ghaibi min makani ba'id wa hila bainahum wa baina yastahuna kama fuila bi asyaihim min qablu innahum kanu fi syakkim murib. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah, bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu dalam keraguan yang mendalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6, yaitu bagaimana untuk membangun paradigma Al-Qur'ani. Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para berarti di samping dan digma berarti sudut pandang. Secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Meluruskan akidah manusia, yang pertama menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting eksistensinya, sebab bersikap sebaliknya yaitu syirik merupakan sikap yang sangat tercela. Yang kedua, mengasihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, yaitu menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan, menjelaskan tugas-tugas para rasul, khususnya dalam kabar gembira dan memberi peringatan, menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul, menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Informasi yang diangkat dalam Al-Qur'an baik dalam ayat Madaniyah maupun Makkiyah bahwa iman terhadap akhirat dan segala sesuatu yang ada di akhirat berupa hisab, surga dan neraka adalah sebagian dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Selanjutnya meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, yaitu meneguhkan kemuliaan manusia, menetapkan hak-hak manusia, meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang yang lemah secara ekonomi. Allah berfirman dalam Quran Surah Ad-Duha ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Nah, masa keemasan Islam itu adalah wujud dari aktualisasi Al-Qur'an sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan kembali diraih dan akan menjadi milik umat Islam. Jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Qur'an, sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Qur'an, yakni menjadikan Al-Qur'an sebagai paradigma dan akhirnya akan menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam. Terakhir, materi yang akan saya bahas adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani dari kelompok 7. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan di lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya.
Alasan mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan. Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan, dan Al-Quran juga mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijaya, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan secara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Selanjutnya, menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting eksistensinya. Sebab bersikap sebaliknya, yaitu syirik, merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan, hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana yang sangat terlarang. Mengapa syirik termasuk dosa besar? Sebab dalam syirik ada kesaliman terhadap kebenaran dan penyimpangan terhadap kebenaran hakiki, serta ada pelecehan terhadap martabat kemanusiaan yang mengagungkan dunia atau tunduk kepada sesama makhluk. Itulah sebabnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa'u liman salikaduna ma wa yukfiru bihi yusraka an yukfiru la ullahu inna, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Quran Surah An-Nisa. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam. Jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.